Halo Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan. Bicara asik psikologi ala berbinar, tempat kita bisa santai sambil ngobrol apapun yang berkaitan psikologi. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin Darmawan dan teman ngobrol saya di sini Kak Eva. Bisa saya hai dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Liv. Halo Sobat Binar, makasih udah nemenin kita lagi di Bisikan episode ke-15. Nah, episode kali ini kita punya narasumber yang akan nemenin kita menjelajahi topik menarik. Selamat datang untuk Pak Erwin dalam sumber Bisikan episode ke-15 pada malam hari ini. Oke, Kalau terima kasih. Halo semuanya, salam kenal, saya Erwin. nah, nih sebelumnya kabar Pak Erwin gimana nih Pak? Mohon maaf Mas, tadi agak putus-putus. Bagaimana Mas Oh, Alfian? sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebelumnya kabar Pak Erwin gimana Pak? Alhamdulillah saya baik malam ini. Sehat semuanya, teman-teman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Jadi sehat. Oke, mungkin boleh kenalan dulu Pak Erwin, ke semuanya Pak. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Nama saya Erwin Tri Susanto. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Jakarta. Eh, saya sekarang di Departemen HCM. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih sekitar 10 tahun ya di perusahaan ini. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan asing di Karawang, di salah satu perusahaan otomotif. Sebelumnya juga pernah bekerja di perusahaan transportasi di sini ya di Indonesia, sama sebuah perusahaan perusahaan marketing dan sales pada saat saya kuliah dulu. Jadi sambil kuliah sambil bekerja, dan terakhir sekarang di salah satu BUMN di Indonesia. Oke, mungkin itu ya, perkenalan dari saya. Ke episode kali ini kita akan ngebahas topik yang sering kali kita jumpai. Mungkin udah beredar di mana-mana ya. Tema episode kali ini yaitu Gen Z disebut pilih-pilih pekerjaan. Cari tahu fakta tentang dunia wawancara. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia wawancara kerja. Nah, bener banget nih, Kak Alfian. Nah, Sobat Minat pasti penasaran kan, emang bener ya Gen Z ini dianggap pilih-pilih pekerjaan, dan sebenarnya apa aja sih bekal untuk Gen Z dalam menghadapi wawancara kerja tentunya. Nah, semua ini akan kita bahas di episode ke-15 hari ini, yang tentunya bersama narasumber yang menguasai bidang ini. Benar banget nih, Kak. Pertanyaan yang pertama, yaitu sebenarnya apa tujuan pelaksanaan wawancara dalam proses rekrutmen pekerjaan, Pak? Oke, ini langsung saya jawab. Saya kasih gambaran atau gimana? Boleh, Pak. Monggo, Pak. Oke, ini kalau dari kacamata saya ya, kalau tadi pertanyaannya tujuan dari wawancara, sebenarnya wawancara sendiri kan salah satu metode ya untuk kita apa namanya menggali informasi dari kandidat. Biasanya wawancara ini jadi salah teman tahu seleksi dan rekrutmen itu biasanya selalu berdampingan. Tetapi secara definisi sebenarnya seleksi itu lebih kepada proses bagaimana kita menjaring pelamar sebanyak-banyaknya untuk melamar di posisi yang sudah kita sediakan, yang sudah di perusahaan sediakan gitulah. Kemudian setelah pelamar itu masuk, baru kita lakukan proses seleksi untuk memilih kandidat yang paling sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan gitu. Nah, salah satu proses seleksi itu bisa psikotes, kemudian juga bisa wawancara, ada tahapan lain misalnya medical check up, atau mungkin ada tes kompetensi, tes hard kompetensi, soft kompetensi, itu macam-macam. Jadi bisa juga wawancara itu dipakai untuk memvalidasi dari psikotes. Jadi misalnya nih contoh ya,
Si A psikotesnya dia hasilnya itu memorinya bagus gitu, skor memorinya 10 gitulah ya. Nah, kita bisa melakukan validasi dengan melakukan interview. Misalnya kita memberikan apa namanya, kayak tes tes singkat gitu untuk dia menghafal sesuatu gitu ya. Nah, itu bisa jadi interview itu bisa kita gunakan untuk memvalidasi hasil dari psikotes yang sudah dilakukan oleh kandidat. Menurut saya sih gitu. Oh, gitu. Jadi yang saya tangkap ini tuh lebih untuk mengenali kandidat dan apa ya, agar perusahaan itu juga tahu apakah si kandidat ini eh, cocok tidak dengan posisi yang ditawarkan gitu ya, Pak. Ya, betul. Eh, Ki- aku rasa pertanyaan yang sudah cukup jelas, bisa dilanjut pertanyaannya selanjutnya untuk Kak Eva. Oke, baik banget. Untuk pertanyaan pembuka, sungguh sangat menarik dan insightful juga. Tadi udah wawancara. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak Erwin. Nah, menurut Pak Erwin tuh apa aja sih perbedaan sebelumnya dalam dunia pekerjaan? Oke, ini agak tricky ya sebenarnya ininya. Saya sih harapannya bukan menyudutkan salah satu generasi ya. Mungkin teman-teman di sini malah semuanya generasi Z gitu ya. Kalau saya kan generasi sebelumnya. Jadi kalau saya lihat gitu perbedaan karakteristiknya ya. Ini kalau kalau menurut kacamata saya ya di tempat saya begitu tempat saya bekerja. Sebenarnya generasi ini kan dibedakan berdasarkan tahun lahir gitu. Jadi kalau generasi Z mungkin dia lahirnya di tahun 90, pertengahan 90 sampai 2010 lah ya. Kemudian generasi Y atau milenial itu di tahun berapa 80, 80-an awal sampai dengan tahun 90 atau 2000-an gitu. Kemudian generasi sebelumnya generasi X itu yang lebih lama lagi dan baby boomers gitu. Mungkin sekarang adanya mungkin beberapa baby boomers, generasi X, generasi Y, sama generasi Z. Karakteristiknya ini nggak bisa digeneralisasi, teman-teman. Mohon maaf, ini bukan berarti saya menyebutkan salah satu generasi gitu. Kalau generasi Z itu kan teman-teman lahir di individu ini lahir di tahun di mana internet itu udah berkembang pesat, kemudian teknologi juga juga udah sangat maju begitu ya, dan semuanya serba mudah. Sehingga karakternya di dunia kerja mereka itu lebih tech savvy. Dalam artian mereka lebih bagus pemahamannya terkait dengan teknologi, penggunaan teknologinya juga sangat bagus. Kemudian secara pekerjaan juga mereka satset, cepat begitu. Sama juga mungkin kalau generasi Z itu di tempat saya, mereka ini lebih apa ya? Kalau saya bilang sih mungkin eh, mereka maunya cepat gitu. Apa-apa itu cepat. Jadi maunya yang instan. Karena memang semuanya itu serba mudah pada saat mereka lahir itu mereka dapat kemudahan itu gitu. Nah, itu yang paling mencolok daripada generasi-generasi sebelumnya. Kalau generasi Y, milenial, generasi Y itu mungkin dia tengah-tengah ya, antara generasi Z sama generasi X. Jadi secara karakteristik juga tengah-tengah gitu. Z juga enggak, X juga enggak gitu. Jadi ya tengah-tengah. Kalau X mungkin lebih cenderung berbeda. Kalau di tempat saya generasi X itu lebih comply dengan aturan. Mereka itu masih menganggap bahwa pekerjaan itu harus 8 to 5, masuknya jam 8, pulang jam 5, terus bekerja itu harus ada presence-nya, harus ada wujudnya di kantor begitu. Tapi kalau generasi-generasi setelahnya biasanya lebih mobile, lebih apa namanya, tidak harus ada di kantor, mereka bisa bekerja via online dan sebagainya. Gitu sih. Oke, baik Pak Erwin. Mungkin dari jawaban dari Pak Erwin tadi memberikan banyak pengetahuan lagi dan informasi, terutama buat aku dan umumnya buat teman-teman yang lain nih, bahwa karakteristik dari Gen Z, Gen X, dan Gen Y itu berbeda-beda nih. Dari Gen Z yang tadi aku simpulin ya, dari Gen Z itu dia tuh lebih cepat mengerti, lebih ingin mungkin untuk pertanyaan Wah, selanjutnya bisa dari Kak Alfian. Baik.
Nah, tadi kan kita udah membahas nih karakter antara Gen Z dengan generasi sebelumnya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu dipersiapkan calon karyawan dalam menghadapi wawancara dengan HRD, Pak? Oke, kalau apa yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara, menurut saya yang paling penting kita harus paham dari wawancara ini pekerjaan apa yang kita mau tuju gitu. Jadi misalnya rekan-rekan ini mau melamar di satu jabatan tertentu. At least teman-teman pelajari dulu jabatan ini nanti pekerjaannya apa. Nah, sekarang kan sudah banyak teknologi ya seperti ChatGPT atau mungkin cari di Google pun bisa job desk-nya gitu ya. Misalnya teman-teman melamar di posisi accounting, cari saja job desk dahulu, terus dikira-kira kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk mengerjakan job desk tersebut. Itu biasanya nanti akan ditanyakan tuh sama sama HR gitu ya. Tim HR akan menanyakan ke kandidat. Nah, sebelum memulai wawancara, rasanya perlu perlu berlatih. Itu juga nggak ada ruginya. Teman-teman bisa coba berlatih di depan cermin. Coba aja ngomong apa aja, ngomong apa adanya gitu misalnya memperkenalkan diri supaya nanti teman-teman bisa tahu nih gestur saya pada saat ngomongnya seperti apa gitu. Intonasi juga menurut saya juga penting untuk menekankan sesuatu yang memang perlu ditekankan. Gitu. Terus sama yang tadi sih paling penting menurut saya selain performance juga konten. Apa yang kita sampaikan itu penting banget sih. Menurut saya itu, Mas. Oke, jadi eh, yang saya tangkapin itu yang paling penting itu apa namanya? Kita sebelum melakukan wawancara itu yang paling penting itu pelajari dulu posisi yang ingin dilamar supaya nanti kalau misalnya di wawancara tidak blunder gitu atau jangan sampai uh, tidak tidak paham sama sekali dengan posisi yang dilamar gitu ya Pak. Terus kita juga harus mengetahui potensi yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Apakah kita eh, apa ya mempunyai potensi itu di diri kita sendiri atau tidak gitu. Dan yang terakhir ya pasti berarti wawancara bisa di depan cermin dan yang paling penting itu juga intonasi dalam berbicara gitu ya Pak. Betul, betul. Sepakat. Jadi ini memang cukup penting ya untuk persiapan mencari kegiatan kerja nantinya. Saya rasa sudah cukup menarik dan cukup menjawab ya Sobat Binar. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa lanjut Kak Eva. Oke, thank you Kak Alvin. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan terkait dengan apa yang harus dipersiapkan saat wawancara. Nah, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana sikap dan jawaban apa aja yang perlu dihindari ketika menjalani wawancara nih? Boleh Pak Erwin? Oke, yang perlu dihindari ya. Kalau besok pengalaman, terkadang itu kita pada saat melakukan interview ada kandidat yang gugup gitu ya, sehingga dia jawabannya ngalor ngidul gitulah, atau mungkin nggak to the point gitu. Sebenarnya itu normal pada saat kita gugup, biasanya kita atau mungkin tidak tahu jawabannya, itu biasanya mengulur-ngulur waktu tuh, jadi ngomongnya agak kemana-mana gitu. Ya, it's normal ya. Cuman memang yang perlu dihindari kalau kita melakukan persiapan sebenarnya itu bisa dikurangin gitu ya. Jadi yang perlu dihindari sebaiknya sih teman-teman tidak perlu apa namanya menjawab pertanyaan yang memang maksudnya tidak perlu memberikan jawaban yang terlalu bertele-tele atau tidak to the point gitu. Misalnya ditanyanya A, ya sudah kalau bisa jawabannya yang seputaran A, ya melenceng sedikit ke B lah boleh gitu. Jangan jawabannya A, pertanyaannya A, jawabannya ke Z dulu, kemudian ke M, ke N, baru ke A, nah, gitu. Itu inilah apa namanya perhatian dari si interviewer gitu. Terus juga mungkin kalau saran dari saya ini terkadang ya nggak semuanya. Pada saat perkenalan mereka disuruh cerita biodata itu ada yang cerita dari TK, SD, SMP gitu. Rasanya itu nggak perlu sih gitu. Kita nggak interviewer itu
nggak sampai ke sana biasanya, kecuali memang ditanya ya gitu, kamu lulusan sini ya, oh sama dong sama saya gitu, boleh cerita, nah itu silakan gitu. Tapi kalau tidak, yang terakhir saja gitu, misal pendidikan silakan diceritakan yang terakhir-terakhir. Pengalaman kerja bisa kalau misalnya sudah punya pengalaman bisa dieksplor prestasi atau mungkin kompetensi yang didapat pada saat menjalani pekerjaan tersebut begitu ya. Nah, yang lainnya misalnya punya CV yang panjang banget, itu rasanya juga tidak perlu semuanya diceritakan, karena pasti nanti ujung-ujungnya bosan juga sih gitu ya. Jadi poin-poinnya saja gitu. Yang perlu dihindari yaitu tadi, nggak perlu diceritakan sedetil mungkin, karena nanti proses interview itu kan hanya jawab. Jadi nanti biarkan itu mengalir saja gitu. Nanti interview biar berinteraksi dengan kandidat, dengan memberikan pertanyaan lain atau melakukan elaborasi atau melakukan probing gitu. Jadi apa namanya? Cukup ditanya apa dijawab, kemudian kalau misalnya kita ingin tahu lebih, kita boleh bertanya balik, itu juga boleh gitu. Oke, baik Pak Erwin, terima kasih atas jawabannya. Ini menurut saya masih buat aku tentunya dan juga Sobat Binar yang lainnya. Mungkin aku akan simpulin juga bahwa uh, Pak, kita harus menghindari yang namanya menceritakan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi kita harus menceritakan yang to the point saja. Tentu ini memberikan informasi yang sangat menarik buat saya dan Sobat Binar yang lainnya yang sebentar lagi mau masuk dalam dunia kerja gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Alfian. Oh iya, selain itu biasanya kan pada saat kita mau melamar pekerjaan itu masih belum terlalu paham dengan spesifik jobnya ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah calon karyawan boleh menanyakan seputar pekerjaan yang dilamar ketika wawancara? Nah, ini tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri juga cukup menanyakan tentang pertanyaan ini Pak. Nah, mungkin bisa dijawab ya. Oke, sangat boleh ya. Kalau saya jawab pertanyaan ini, apakah calon karyawan gitu ya, kandidat itu boleh menanyakan seputar pekerjaan. Ini sangat-sangat boleh karena memang kita harus tahu pekerjaan apa yang nanti kita akan kerjakan gitu. Meskipun tadi ya, misalnya kita sudah persiapan nih, kita udah nyiapin job desk-nya, gambarannya pekerjaannya nanti seperti ini. Tetapi setiap perusahaan itu kan belum tentu job desk-nya seperti itu gitu. Jadi accounting di perusahaan A dan perusahaan B bisa jadi berbeda. Yang A misalnya accountingnya dia juga mengerjakan pajak gitu. Nah yang di B finance gitu. Jadi sangat-sangat boleh, dipersilahkan malah bisa membantu kandidat untuk mengukur kira-kira kerjaan yang nanti saya kerjakan itu seperti ini. Berarti kira-kira saya harus punya skill ini begitu ya. Atau mungkin oh ternyata pekerjaan ini saya belum tahu nih gitu. Terkait dengan misalnya brevet. Berarti saya harus belajar nih terkait ini gitu. Jadi itu sangat diperbolehkan sih. Nah, jadi jangan sampai juga karena interview itu kan proses negosiasi juga ya. Kita menjual diri kita, kemudian perusahaan juga menjual perusahaannya untuk dapat kandidat yang bagus. Jangan sampai kita ibarat membeli yang nanti akan kita kerjakan. Jadi secara umum kita harus tahu pekerjaannya dan itu sangat lumrah dan wajar diperbolehkan kandidat bertanya kepada perusahaan gambaran pekerjaannya seperti apa. Gitu. Jadi yang saya simpulkan ini kita harus tahu apa yang kita hadapin dan apa yang kita kerjakan nantinya. Karena dengan posisi yang sama pun, dengan posisi yang sama seperti yang tadi Pak Erwin sampaikan, kayak posisi akuntan di posisi di PTA dan PTB itu bisa jadi beda ya Pak ya. Oke, jadi boleh dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak Eva. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan yang kemarin juga sangat diperbicarakan oleh banyak orang gitu ya Pak ya. Uh, Langsung saja, hal-hal apa aja yang perlu dihindari untuk ditanyakan nih kepada HRD ketika proses wawancara berlangsung nih Pak? Oke, hal yang perlu dihindari ya.
menurut saya yang tidak perlu ditanyakan kepada perusahaan, HRD itu kan perwakilan perusahaan, tentang kasus-kasus sensitif atau berita-berita yang negatif yang terkait perusahaan tersebut. Misal, teman-teman melamar di perusahaan A, ternyata tahun lalu perusahaan A ini ada kasus misalnya apa ya, yang kecelakaan kerja gitu ya, atau mungkin ada customer yang komplain sehingga viral begitu ya. Nah, itu tidak perlu ditanyakan. Cukup tahu saja gitu kalau oh ini dulu ada case ini, tetapi tidak perlu dicari tahu lebih lanjut pada saat interview. Nanti saja kalau udah masuk silahkan cari sendiri, tetapi pada saat interview tidak perlu ditanyakan. Kemudian apa namanya, kita menanyakan hal-hal terkait perusahaan itu diperbolehkan asal pertanyaannya, kalimatnya itu tepat gitu. Jadi misalnya, kadang kan kandidat itu suka kepo ya sama perusahaan, lingkungan kerjanya itu kayak apa sih? Nah, itu bahasanya jangan sampai salah. Misalnya kita pengen tahu lingkungan kerjanya, jangan sampai nanti nanya, Pak, mohon maaf itu lingkungan kerjanya toksik nggak ya? Gitu. Atau mungkin nanti kerjanya suka lembur nggak Pak gitu. Nah itu satu hal yang tendensius ya. Jadi menurut saya sih jangan sampai diutarakan. Silahkan ditanyakan misalnya apa saya boleh tahu bagaimana kira-kira lingkungan pekerjaan di sini ya Pak. Nah itu kan lebih general. Jadi nanti jawabannya pun juga akan general gitu. Perusahaan juga akan memberikan gambaran ininya apa namanya lingkungan kerjanya seperti apa. Jadi jangan usahakan tidak mempertanyakan yang menggiring ke sesuatu yang tendensius lah gitu. Misalnya yang tadi itu contohnya langsung dijudge ini toksik nggak sih gitu, atau suka lembur nggak sih Pak, tekanannya tinggi nggak sih gitu. Nah itu menurut saya perlu dihindari sih. Tuh. Oke, baik. Mungkin ini juga memberikan informasi yang lebih gitu ya. Tentunya mungkin langsung saya simpulkan aja bahwa saat wawancara kita tuh perlu menghindari tentang bertanya tentang kasus-kasus apa yang pernah terjadi pada perusahaan itu nih Sobat Binar. Nah tentunya buat pertanyaan yang lain itu diperbolehkan asal dalam bertanya itu memiliki kalimat yang tepat untuk bertanya gitu Sobat Binar. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh Calvin? Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana pendapat Pak Erwin atas fenomena generalisasi Gen Z yang disebut pilih-pilih pekerjaan nih Pak? Kan lagi ramai belakangan ini Pak. Oke, Gen Z ya, Gen Z pilih-pilih pekerjaan. Sebenarnya saya perlu hati-hati nih jawabnya, karena teman-teman juga Gen Z kan ini. Jadi menurut saya sih sebenarnya ya pilih-pilih pekerjaan itu tidak masalah dan itu sangat lumrah. Tidak hanya terjadi di Gen Z, Gen Y, Gen X pun juga mereka akan pilih-pilih pekerjaan. Tidak semua pekerjaan akan mereka terima gitu. Jadi pastinya kita punya kompetensi. Kita kuliah di jurusan apa, punya gambaran nanti kerjanya di bidang apa gitu. Nah, pada saat kita melamar ya kita perlu memilih pekerjaan yang kita mau gitu. Tetapi ada satu hal mungkin yang perlu diperhatikan bahwa memang di dunia nyata itu tidak semuanya seidealis atau sesempit pikiran kita gitu. Dalam artian begini, pada saat dulu saya awal-awal lulus kuliah juga saya sangat idealis gitu. Saya maunya kerja di HR di bagian ini gitu, khusus rekrutmen misalnya, atau mungkin di HR bagian organizational development. Ternyata market tidak seperti itu kondisinya gitu. Di dunia nyata itu enggak itu membutuhkan HR di bagian organizational development gitu. Nah, kita perlu berdamai sama diri kita. Kita perlu menurunkan standar kita atau mungkin menaikkan standar kita. Jadi menemukan ada chance atau ada opportunity pekerjaannya A. Kita lihat bahwa secara kompetensi kita masuk sih gitu. Secara jurusan juga nggak melenceng-melenceng banget gitu. Kenapa nggak kita coba gitu? Karena kita kan belum tahu nih ke depan pada saat kita menjalani pekerjaan itu apakah sesuai atau tidak gitu. Karena kan itu masih dalam pikiran kita ya. Makanya menurut saya it's okay kita pilih-pilih pekerjaan oke, tetapi memang di dunia nyata tidak semuanya itu sesuai dengan
pikiran atau mungkin harapan kita. Itu yang perlu kita tahu sih. Oke, baik Pak. Pendapatnya Pak Erwin ini sangat bagus ya. Jadi tidak masalah memilih pekerjaan karena di generasi lainnya pun juga begitu ya Pak. Oke. Karena di dunia nyata ini kan tidak bisa apa sih, tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi kita juga harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan ketika ya keinginan kita tidak apa ya, tidak bisa tercapai, kita juga harus bisa mencoba atau melirik hal lain gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa gimana, Pak Irwin ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Oke, lanjut aja. Udah, tadi Oh, saya cuma baik Pak. ya. Baik Pak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan sama Kak Eva. Oke, baik. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir kali ya. Mungkin saya juga Gen Z gitu, yang sebentar lagi juga akan memasuki dunia pekerjaan nih Pak nih. Nah, aku ingin tanya, apa sih solusi yang dapat diberikan itu kepada calon karyawan fresh graduate nih yang mengaku tidak memiliki pengalaman nih Pak? Bisa memberikan sedikit Oke. tips ya, semoga nanti bisa berguna begitu ya. Untuk fresh graduate, saran saya teman-teman nanti melamarnya memang yang kualifikasinya fresh graduate. Jangan sampai nanti misalnya minimal 2 tahun, teman-teman melamar di situ. Terus nggak keterima, terus yang disalahin keadaan gitu ya. Nggak gitu juga sih gitu ya. Jadi teman-teman yang fresh graduate, nanti melamar pekerjaannya yang memang sesuai kualifikasi. Terus CV, biasanya mungkin yang jadi pertanyaan di CV nanti diisi apa nih, saya nggak punya pengalaman kerja gitu ya. Silahkan diisikan dengan pengalaman organisasi, atau kepanitiaan, atau mungkin misalnya di kampus juga nggak ikut organisasi, di lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal, kegiatan yang diikuti apa, dituliskan saja nggak apa-apa. Nanti pada saat interview, kita interviewer ya, rekruter itu tidak melulu melihat pengalaman, tetapi kita juga melihat kepribadiannya seperti apa. Kita punya pekerjaan ini ibarat apa namanya manekin begitu ya. Nah, kita nyari baju yang cocok. Nah, baju ini tuh si kandidat itu. Jadi yang pas yang mana nih gitu. Nah, makanya teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya fresh graduate tidak punya pengalaman, pengalamannya. Terus pendidikan, habis itu skripsi, itu juga bisa jadi strength gitu. Nanti bisa dijelaskan misalnya biasanya apa namanya interview fresh grade dia akan lebih menggali masalah bagaimana pada saat dia kuliah, skripsinya yang dibahas tentang apa. Dari situ nanti kita bisa melihat, oh anak ini memang kompeten nih di sini gitu. Dia benar-benar apa namanya kuliahnya benar nih gitu ya. Dan dia bisa menunjukkan dari cara dia menjelaskan itu kita bisa melihat kompetensinya gitu sih. Jadi nggak perlu khawatir untuk fresh graduate, silahkan dibuat CV-nya semenarik mungkin, secara tampilan juga apa namanya dibikin beda, kemudian pengalaman karena belum ada silahkan diisikan pengalaman organisasi, kepanitiaan, kegiatan di lingkungan, kemudian kalau ada prestasi akan dimasukkan, minat itu juga bisa dieksplor gitu, jadi nanti dipilih aja kalimat diksi yang baik, jadi tidak hanya hobi menulis gitu, hobi menonton film, itu kan terlalu singkat, tidak ada sesuatu yang bisa dieksplor. Tulis saja hobi, misalnya dijelaskan gitu, apa namanya misalnya menonton film, apa yang didapat dari menonton film, atau insight apa yang didapat dari film, itu bisa ditulis di situ supaya CV teman-teman itu menarik gitu. Karena yang menarik, yang biasanya first impression kan, yang kita lihat CV itu sekarang udah formatnya udah banyak banget, teman-teman nyari di Canva, teman-teman nyari di Word itu udah sangat standar seperti itu. Kalau bisa bikin beda, kenapa enggak gitu. Kalau kelihatan eye catching banget, pasti kita ngelihatnya yang situ gitu. Itu sih pesan dari saya ya.
Oke, baik Pak Erwin, mungkin ini juga memberikan saran bagi aku gitu dan juga Sobat Binar yang lainnya. Mungkin nanti Sobat Binar yang lain tuh juga bisa gitu melamar kerja itu sesuai kualifikasinya nih bagi fresh graduate nantinya. Dan saran juga solusi buat fresh graduate ini yang tidak punya pengalaman, tenang aja, masih bisa kok buat daftar gitu. Jadi kalian cukup memasukkan bahwa kegiatan pengalaman organisasi atau kepanitiaan ataupun pengalaman pribadi dapat dimasukkan dalam CV gitu. Mungkin dari Kak Alfian selanjutnya. Tadi dari Kak Eva itu pertanyaan terakhir, Pak. Ini kita udah nggak kerasa, ini udah lama banget ngobrolnya. Banyak sekali insight yang Sobat Binar terima, khususnya kami juga. Sebelum kita akhiri bisikan episode ke-15 ini, mungkin dari Pak Arvin bisa memberikan closing statement untuk Sobat Binar semuanya, Pak. Oke, kalau dari saya closing teman-teman Gen Z tidak perlu khawatir terkait dengan pembicaraan di luar, perspektif yang diberikan terhadap Gen Z, buktikan bahwa memang penilaian itu salah gitu. Teman-teman silahkan berkarya sesuai dengan usianya, sesuai dengan generasinya, karena setiap generasi positif dan negatif side-nya. Jadi tidak ada satu generasi yang paling baik, tidak ada satu generasi yang paling buruk. Semuanya itu ada masanya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi tetap aja fokus, jalanin hidup, stay healthy, baik fisik maupun gitu. Dari saya itu aja, itu aja. Terima kasih. Mungkin tadi closing statement dari Pak Erwin yang cukup memotivasi ya Kak Alfian. Nah, mungkin aku juga akan memberikan sedikit informasi selain tadi tentang wawancara dan juga Gen Z. Mungkin ada informasi bahwa ya, jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk meningkatkan value dalam menghadapi dunia kerja ini dan dunia yang semakin canggih ini tentunya. Oh iya, sebelum benar-benar selesai ini ada sedikit informasi buat Sobat Binar semuanya. Kita ada sedikit informasi ini buat Sobat Binar semua yang akan disampaikan oleh Kak Eva. Oke, thank you Kalvian. Mungkin Sobat Binar tahu nggak sih kalau Binar ini tuh punya banyak layanan yang bisa banget Sobat Binar coba ini. Nah, buat Sobat Binar yang keluh kesah, Binar itu menyediakan layanan konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya nih. Nah, Binar juga loh bagi kamu yang ingin mengenal diri lebih dalam dan mengetahui kemampuan diri yang kamu miliki. Nah, Berbinar itu menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat dan juga produk baru dari Berbinar yang akan yang dirilis oleh Berbinar, yaitu Berbinar Plus. Nah, pasti bertanya-tanya nih, Berbinar Plus itu apa sih? Nah, Berbinar Plus ini adalah layanan one package yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran yang terdiri dari kelas daring berbasis video, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar nih. Nah, bagi Sobat Binar yang berminat dengan produk dari kami nih, Sobat Binar langsung saja mendaftar di link yang ada di pin Instagram kami atau juga bisa langsung DM ke Instagram kami yaitu Berbinar. Oke, itu dia Sobat Binar. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Erwin yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tipsnya. Semoga bisikan episode ke-15 ini bisa bantu Sobat Binar untuk mengetahui rahasia dan kebahagiaan yang tepat ya. Ya, mungkin dan jangan lupa untuk sebelum kita tutup di closing, nah jangan lupa untuk mendengarkan bisikan di episode-episode lainnya ya Sobat Binar, dan share episode ini kepada Sobat Binar yang lain, karena kita akan kembali lagi dengan topik seru lainnya. Sampai ketemu lagi.